Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Gesia Geziana. Di sini saya akan membahas tentang mutasi gen. Kita akan fokuskan kepada macam-macam mutasi gen itu dan bagaimana perannya dalam evolusi. Sebelumnya di sini ada dasar umumnya dulu gitu ya. Di mana di sini ada definisi dan mekanisme dari mutasi gen itu apa. Jadi di sini yang pertama itu ada definisi dari mutasi gen. Jadi mutasi gen itu merupakan perubahan permanen pada urutan DNA suatu organisme, di mana perubahan itu dapat terjadi pada satu basa nitrogen, beberapa basa nitrogen, atau bahkan pada seluruh kromosom. Dan mutasi ini tuh dapat terjadi secara spontan atau disebabkan oleh beberapa faktor eksternal seperti radiasi, bahan kimia, atau virus. Oke, selanjutnya ada mekanisme dari terjadinya mutasi gen. Seperti yang kita ketahui, terdapat 5 mekanisme atau 5 tahap gitu ya. Yang pertama itu ada inversi, yaitu merupakan pembalikan urutan gen pada suatu segmen kromosom. Yang kedua ada delesi, yaitu hilangnya sebagian segmen kromosom. Yang ketiga ada duplikasi, ini tuh merupakan penggandaan suatu segmen kromosom. Yang keempat ada insersi, yang merupakan penambahan suatu segmen kromosom dari kromosom lain ke dalam kromosom yang sedang mengalami mutasi. Dan yang terakhir itu ada translokasi, yang merupakan perpindahan suatu segmen kromosom ke kromosom lain yang non-homolog. Oke, selanjutnya kita masuk ke macam-macam dari mutasi gen dan perannya dalam evolusi. Yang pertama di sini ada mutasi gen positif, yang dimana mutasi gen positif itu adalah perubahan pada materi genetik DNA yang menghasilkan sifat atau karakteristik baru yang menguntungkan bagi organisme. Nah, selanjutnya ada macam-macam dari mutasi positif. Jadi, mutasi positif itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada mutasi titik dan yang kedua ada mutasi besar. Di mana mutasi titik ini perubahan pada satu basa nitrogen dalam DNA atau RNA yang terdiri dari delesi, substitusi, dan insersi, di mana substitusi itu penggantian satu basa nitrogen dengan basa lain, delesi penghapusan satu atau lebih basa nitrogen, dan insersi itu penambahan satu atau lebih basa nitrogen. Jadi mutasi titik ini lebih memberikan efek yang spesifik seperti efek pada gen dan proteinnya. Nah, yang kedua itu ada mutasi besar atau aberasi kromosom, di mana ini tuh perubahan pada struktur atau jumlah kromosom yang terdiri atas delesi, duplikasi, insersi, dan translokasi. Di mana delesi itu kehilangan sebagian segmen kromosom, duplikasi itu penggandaan sebagian segmen kromosom, inversi pembalikan urutan gen dalam sebuah kromosom, dan translokasi perpindahan segmen kromosom ke kromosom lain. Seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya dalam mekanisme mutasi gen. Jadi kalau misalnya mutasi besar ini tuh lebih memberikan efek ke perubahan fenotipnya gitu. Selanjutnya ada contoh dari mutasi positif atau gimana sih dampak dari mutasi positif ini ke organisme atau ke makhluk hidup. Yang pertama tuh ada meningkatkan pulang hidup. Jadi di mana misalnya adaptasi kupu-kupu terhadap perubahan lingkungan. Nah, mutasi positif ini tuh menyebabkan perubahan warna pada kupu-kupu sehingga mereka dapat berkamuflase dengan lingkungan baru. Yang kedua tuh ada resistensi, di mana bakteri itu dapat resistensi gitu terhadap antibiotik, di mana mutasi pada bakteri ini dapat menyebabkan munculnya strain bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Yang ketiga tuh ada adaptasi, jadi ada perubahan acak pada urutan DNA yang mengkode pembentukan paruh pada burung gitu ya misalnya, yang menyebabkan variasi dalam ukuran, bentuk, dan kekuatan paruh. Selanjutnya ada peran mutasi positif dalam evolusi atau bagaimana hubungan mutasi positif dengan evolusi. Yang pertama tuh ada variasi genetik, di mana mutasi positif ini menciptakan variasi genetik dalam suatu populasi, yang dimana variasi itu menjadi bahan baku bagi seleksi alam. Yang kedua ada seleksi alam. Jadi individu dengan mutasi positif biasanya tuh cenderung lebih berhasil dalam bertahan hidup dan bereproduksi dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki mutasi tersebut. Yang ketiga ada adaptasi. Jadi seiring berjalannya waktu, akumulasi mutasi positif dapat menyebabkan perubahan signifikan pada populasi sehingga populasi itu tersebut menjadi lebih baik gitu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang keempat ada spesiasi, di mana dalam jangka panjang mutasi positif itu dapat berkontribusi pada pembentukan spesies baru. Oke, selanjutnya jenis yang kedua tuh ada mutasi gen negatif, di mana mutasi gen negatif ini adalah perubahan pada urutan DNA yang menyebabkan gangguan atau hilangnya fungsi normal suatu gen,
di mana perubahan ini tuh dapat berdampak buruk pada organisme, baik dalam tingkat seluler maupun pada keseluruhan organisme. Nah, biasanya mutasi negatif ini tuh disebabkan oleh beberapa faktor gitu ya pastinya. Yang pertama tuh ada kesalahan replikasi DNA, lalu ada kerusakan spontan pada DNA, adanya radiasi, adanya infeksi virus, dan stres lingkungan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dari mutasi negatif, yang dimana yang pertama tuh ada contohnya pada manusia gitu. Jadi pada manusia itu terjadi perubahan pada susunan genetik DNA yang menyebabkan gangguan atau hilangnya fungsi normal suatu gen gitu. Dan perubahan itu dapat memicu berbagai macam penyakit dan kelainan pada manusia. Salah satunya itu seperti sindrom pada manusia gitu, kayak seperti sindrom Turner, Klinefelter, Jacob, Patau, dan Edward. Selanjutnya ada contohnya pada tumbuhan, sama ya gitu, terjadi perubahan pada susunan genetik, di mana si perubahan tersebut tuh dapat berdampak buruk pada pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas pada tumbuhan. Jadi contohnya tuh seperti albinisme, di mana tumbuhan itu tidak mampu menghasilkan klorofil, dan terjadi perubahan morfologi gitu, seperti perubahan bentuk daun, bunga, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh pada hewan, sama ya, terjadi perubahan susunan pada genetik DNA gitu, yang dimana perubahan ini tuh dapat berdampak buruk pada pertumbuhan, perkembangan, maupun kesehatan hewan. Contohnya tuh seperti infertil, dimana si hewan tersebut tuh kesulitan bereproduksi gitu ya. Dan gangguan pertumbuhan gitu, seperti hewan yang tumbuhnya tuh kerdil dan kematian dini. Lalu selanjutnya ada peran mutasi negatif dalam evolusi, atau bagaimana hubungan mutasi negatif dalam evolusi. Jadi yang pertama itu memberikan variasi genetik di mana sebagai bahan baku untuk seleksi alam. Yang kedua, itu tuh mempengaruhi kecepatan evolusi, di mana tingkat mutasi dapat mempengaruhi seberapa cepat suatu spesies berevolusi. Dan yang ketiga ada membentuk spesies baru, jadi melalui isolasi reproduktif. Selanjutnya kita masuk ke jenis mutasi gen yang ketiga, yaitu mutasi netral. Jadi mutasi netral adalah perubahan pada urutan DNA suatu organisme yang tidak memberikan keuntungan maupun kerugian yang signifikan terhadap kelangsungan hidup dan reproduksi suatu individu. Jadi dengan kata lain, mutasi ini tuh tidak memberikan pengaruh yang cukup besar untuk ditekan atau diperkuat oleh seleksi alam. Jadi mutasi netral ini merupakan perubahan kodon yang dispesifikasikan sebuah asam amino yang tidak mengubah fungsi protein. Jadi mutasi netral ini tidak dipengaruhi oleh seleksi alam, tetapi ditentukan oleh pergeseran genetik. Selanjutnya di sini ada macam-macam dari mutasi netral. Yang pertama tuh ada mutasi sinonim. Ini tuh merupakan perubahan basa nitrogen pada DNA yang tidak mengubah asam amino yang dihasilkan. Hal ini terjadi karena beberapa kodon kelompok 3 basa nitrogen mengkode asam amino yang sama. Yang kedua ada mutasi pada intron, yang dimana intron adalah bagian dari gen yang tidak diterjemahkan menjadi protein. Jadi perubahan pada bagian ini umumnya tidak berdampak pada fenotip atau sifat yang tampak pada organisme. Yang ketiga ada mutasi pada daerah pengontrol gen. Jadi perubahan pada daerah yang mengatur kapan dan di mana gen diekspresikan. Jadi beberapa perubahan pada daerah ini mungkin tidak memiliki efek yang signifikan. Selanjutnya ada beberapa contoh dari mutasi netral. Yang pertama pada manusia. Itu tuh kayak berbagai bentuk cuping telinga pada manusia. Jadi manusia kan memiliki cuping telinga yang bebas atau melekat gitu. Nah, perubahan-perubahan itu disebabkan oleh mutasi pada satu gen yang bertanggung jawab terhadap cuping telinga gitu. Yang dimana kehadiran lobus yang melekat atau bebas tidak mempengaruhi manusia. Selanjutnya ada contohnya dari hewan gitu. Jadi ini tuh kayak berbagai warna bulu yang berbeda pada hewan. Jadi misalnya anjing dari ras yang sama atau anjing dari induk yang sama memiliki warna atau tekstur bulu yang berbeda gitu. Hal ini tuh tidak mempengaruhi organisme dalam pertumbuhan dan reproduksinya. Selanjutnya ada contoh mutasi netral pada tumbuhan. Itu tuh seperti poliploidi di tumbuhan gitu, yaitu jadi ketika bunga dari suatu tumbuhan memiliki warna yang beragam. Jadi mutasi seperti ini tidak mempengaruhi tumbuhan gitu. Oke, yang terakhir di sini ada peran mutasi netral dalam evolusi, atau bagaimana sih hubungannya
mutasi netral dengan evolusi. Jadi, mutasi netral itu pada evolusi memberikan variasi genetik gitu, di mana si mutasi netral ini meningkatkan keragaman genetik dalam suatu populasi, di mana variasi genetik ini merupakan hal penting gitu, karena dapat memberikan bahan mentah bagi seleksi alam untuk bekerja. Jadi misal kita ambil satu contoh dari keberagaman warna pada bunga suatu tumbuhan, yang dimana kan kalau pada zaman dahulu gitu ya, warna bunga tuh belum cukup bervariasi dibandingkan dengan saat ini atau zaman sekarang. Nah, warna bunga yang cukup bervariasi itu berarti hal tersebut merupakan sebuah evolusi, yang dimana dibantu oleh mutasi netral, karena mutasi netral ini membantu memberikan variasi genetik dalam suatu populasi. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.